Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Willy Produsan Dimampur. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Program Studi Sarjana Keperawatan. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan hipertensi, sasarannya di Desa Langgo. Selamat siang Bapak dan Ibu warga Desa Langgo. Yang saya hormati Kepala Desa Langgo, yang saya hormati Ketua RT RW Desa Langgo, dan yang saya hormati warga Desa Langgo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya akan melakukan penyuluhan hipertensi. Adapun sub pokoknya, yang pertama itu pengertian hipertensi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang mengalami hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, akibat timbul apabila hipertensi tidak segera diatasi, penanganan serta terapi bagi penderita hipertensi. Sebelum mulai materi kita pada hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Adapun kategori hipertensi, yang pertama itu stadium 1, tekanan darah sistolik di bawah 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 85 sampai 89 mmHg. Stadium 2, hipertensi sedang, yaitu tekanan darah sistoliknya itu 160 sampai 179 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu 100 sampai 109 mmHg. Dan yang ketiga itu stadium 3 itu hipertensi berat. Tekanan darah sistoliknya itu 180 sampai 200 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu 110 sampai 119 mmHg. Sedangkan stadium 4-nya itu hipertensi maligna, yaitu tekanan darah sistoliknya itu 210 mmHg sampai dengan 230. Sedangkan tekanan darah diastoliknya itu 120 mmHg atau lebih. Sekarang itu faktor penyebab hipertensi. Yang pertama itu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama, usia. Semakin tinggi umur seseorang, semakin tinggi terkena atau tekanan darahnya, sehingga orang yang lebih tua itu cenderung mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi daripada orang yang berusia lebih muda. Hal ini disebabkan pada usia tersebut ginjal dan hati mulai menurun. Pada wanita, hipertensi sering terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Hal ini disebabkan karena perubahan hormon sesudah menopause. Kondisi yang berkaitan dengan usia ini adalah produk samping sari kausan, aterosklerosis, dan arteri-arteri utama, terutama aorta, dan akibat dari berkurangnya kelenturan. Dengan mengerasnya arteri-arteri ini dan menjadi semakin kaku, arteri dan aorta itu kehilangan daya penyesuaian dirinya. Yang berikutnya itu jenis kelamin. Hipertensi lebih banyak terjadi pada pria. Bila terjadi pada dewasa muda, dikarenakan laki-laki dianggap lebih rentan terkena penyakit hipertensi disebabkan gaya hidupnya buruk dan tingkat yang dihadapinya. Yang berikutnya itu keturunan. Ada faktor genetik
pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatannya kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium individu dengan orang tua. Hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga riwayat hipertensi. Yang berikut faktor yang dapat dikontrol. Yang pertama itu merokok. Fakta ontetik menurunkan bahwa merokok dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Kebanyakan efek ini berkaitan dengan kandungan nikotin, asap rokok atau CO, yang memiliki kemampuan menarik sel darah merah lebih kuat daripada kemampuan menarik oksigen, sehingga dapat menurunkan kapasitas sel darah merah pembawa oksigen ke jantung dan jaringan lainnya. Nikotin dapat mengganggu sistem saraf simpatis yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Yang berikutnya itu stres. Stres akan mengakibatkan menurunnya permukaan filtrasi, aktivitas saraf simpati yang berlebihan, serta produksi renin, angiotensin berlebihan. Aktivitas berlebihan dari saraf simpatis menyebabkan peningkatnya kontraktivitas sehingga dapat meningkatnya tekanan darah. Yang berikutnya itu obesitas. Berat badan berlebihan berhubungan dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Yang berikutnya itu konsumsi lemak berlebihan. Meskipun makanan terlalu banyak lemak, terutama lemak jenuh yang ditemukan pada daging dan produk olahan susu, tidak secara langsung dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Tetapi merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular karena hal tersebut menyebabkan tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Yang berikutnya tanda dan gejala hipertensi. Adapun tanda dan gejala hipertensi, yang pertama itu pusing, kurangnya istirahat itu ya, pusing. Yang berikut itu muka merah, sakit kepala, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan mata kabur, keluar keringat yang berlebihan, denyut jantung yang kuat, cepat dan tidak teratur, gelisah dan susah tidur. Komplikasi hipertensi, yang pertama itu organ jantung. Kompensasi jantung terhadap kerja yang keras akibat hipertensi berupa penebalan pada otot jantung kiri. Kondisi ini akan memperkecilkan rongga jantung untuk memompa, sehingga jantung akan semakin membutuhkan energi yang besar. Kondisi ini disertai dengan adanya gangguan pembuluh darah jantung sendiri, akan menimbulkan kekurangan oksigen dari otot jantung dan berkaitan rasa nyeri. Apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, akan mengakibatkan kegagalan jantung untuk memompa dan menimbulkan kematian. Sistem saraf. Gangguan dari sistem saraf terjadi pada sistem retin atau mata bagian dalam dan sistem saraf pusat atau otak. Di dalam retin terdapat pembuluh-pembuluh darah tipis yang akan menjadi lebih lebar saat terjadi hipertensi dan memungkinkan terjadinya pecah pembuluh darah yang akan menyebabkan gangguan pada organ penglihatan. Yang berikut sistem ginjal. Menyebabkan gagal ginjal yang mana disebabkan kemampuan ginjal yang berkurang dengan membuat sisa dan kelebihan air jika bertambahnya buruk gagal ginjal kronik. Yang berikut otak dapat berakibat penyebabnya penyakit stroke. Pada stroke iskemik terjadi karena aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak terganggu. Stroke hemorrhage terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan oleh tekanan darah tinggi yang persisten. Yang berikut itu cara pencegahannya. Yang pertama itu ketika seorang mengalami hipertensi, cara pencegahannya itu yang pertama itu
batasi asupan garam, uh, batasi asupan garam. Yang kedua itu menurunkan berat badan. Yang ketiga itu hindari minuman beralkohol, dan rokok. Yang keempat itu rajin berolahraga. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, hindari makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi. Minyak, contohnya itu minyak kelapa itu. Yang berikutnya itu hindarkan makanan diawet. Yang berikut itu hindari jenis-jenis makanan cepat saji dengan bahan pengawet. Yang berikut itu serta konsultasi dengan dokter dalam penggunaan obat-obat hipertensi. Baik, itu saja materi saya tentang hipertensi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru tentang hipertensi? Oke, baik, kalau sudah mengerti, pesan saya, semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bagi keluarganya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.